Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga. Di sini saya akan mengkaji tentang kasus peradilan anak yang pernah terjadi di Kabupaten Sukabumi yang terjadi di tahun 2017. Di dalam kasus ini, korban dan pelaku diduga terlibat perkelahian dan keduanya masih sama-sama duduk di sekolah dasar, tepatnya di kelas 2 SD dan masih sama-sama berusia 18 tahun. Dikatakan juga mereka berdua itu masih berada di dalam satu kelas yang sama. Pelaku dan korban terlibat perkelahian yang dikatakan masih berada di lingkungan sekolah dan menyebabkan korban meninggal dunia. Lalu, apakah anak tersebut tidak dikenakan sanksi tindakan jika dilihat dari umurnya yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada pasal 1 yang dikatakan bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami tindakan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Lalu, bagaimana dengan kasus yang telah dipaparkan yang terjadi di Sukabumi tersebut? Berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 21 yang ayat 1 yang berbunyi, dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk yang pertama menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, yang kedua adalah mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Jadi berdasarkan pemaparan pada pasal 21 ayat 1 tersebut, maka hakim mengambil keputusan bahwa anak tersebut harus mengikuti pembelajaran dan harus mengambil cuti selama 6 bulan untuk menjalankan pendidikan yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang. Lalu dari kasus yang telah dipaparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika anak yang berada di bawah umur juga dapat dikenakan sanksi tindakan apabila dia menyebabkan kerusakan secara fisik maupun ekonomi. Dan dari kasus ini juga dapat diambil pelajaran bahwa sebagai orang tua dan tenaga pendidik harus selalu mengawasi anak-anak yang ada di sekeliling kita, terutama pendidik atau tenaga pendidik, karena jika dilihat dari kasus di atas bahwa kasus tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Seharusnya jika terjadi hal seperti itu di kemudian hari harus segera dilerai dan diambil tindakan untuk segera memisahkan keduanya, untuk segera melerai dan diajak untuk bermusyawarah, karena anak-anak adalah generasi penerus. Bagaimana cara untuk menjadikan dia generasi yang baik adalah dengan cara menghindarkan sesuatu yang menyebabkan perkelahian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.